Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 3D Hukum Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbisnis untuk memenuhi tugas hukum bisnis yang diampu oleh Bu Mutia Mulyawati, SHMH. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Novusi Zakia. Saya Aulia Berliana. Saya Reva Yarisa. Saya Asudi Ramayanti. Silakan saksikan. Selamat menyaksikan. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu merger. Merger atau fusi adalah kerjasama antara dua perusahaan berbadan hukum yang secara ekonomi merupakan satu kesatuan. Namun dalam merger ini, kedua perusahaan yang bekerja sama tersebut tidak saling melebur. Dari segi ekonomi, merger dibagi dua, yaitu merger vertikal dan merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua perusahaan atau lebih yang dimana kegiatan bisnisnya tidak sama namun saling berhubungan. Contohnya, PTA merupakan penjual kapas, kemudian bergabung dengan PTB yang merupakan pabrik pemintalan, kemudian bergabung lagi dengan PTC yang memproduksi kain. Kemudian kerjasama antara ketiga pihak tersebut disebut dengan merger horizontal. Selanjutnya ada merger vertikal. Merger yang satu ini adalah kerjasama antara dua perusahaan berbadan hukum atau lebih di mana kegiatan bisnisnya tidak sama dan tidak saling berhubungan. Contohnya itu kerjasama antara pihak perhotelan, pihak asuransi, dan juga pihak perbankan. Pelaksanaan merger dilandasi oleh beberapa kepentingan ekonomi, antara lain yang pertama dapat dimanfaatkan aset yang lebih efisien dalam suatu kesatuan perseroan. Kedua, adanya integrasi usaha melalui penguasaan atau penggabungan badan usaha yang segaris sehingga biaya produksi dapat ditekan lebih mudah. Ketiga, dengan menggabungkan perseroan diharapkan mampu menarik manajemen yang lebih profesional. Dan terakhir, apabila perseroan yang merugi berhubungan dengan perseroan yang memperoleh laba, perseroan yang merugi dapat menampakkan performa yang lebih baik karena kerugian tersebut tampak dikurangi oleh perseroan yang diajak bergabung. Pada dasarnya, merger suatu bentuk badan usaha yang berbentuk PT hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham masing-masing badan usaha yang terlibat. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ditentukan sebagai berikut. 1. Penggabungan, peleburan, dan penggabungan hanya dapat dilakukan oleh persetujuan RUPS. 2. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. Ketiga, bagian badan usaha terbuka dalam hal persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dicapai, maka syarat kehadiran dan pengambil alihan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, merger suatu PT dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap persetujuan RUPS. Yang ketiga, tahap pengumuman rencana penggabungan. Yang keempat, pelaksanaan. Dan yang terakhir, tahap kelima, pengumuman hasil penggabungan. Selanjutnya konsolidasi. Antara konsolidasi dan merger sering kali dibersamakan, sehingga dalam praktiknya, kedua istilah ini sering dipersatukan dan dianggap sama artinya. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara pengertian konsolidasi dan merger. Konsolidasi adalah penggabungan antar dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri dan saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, konsolidasi sering disebut dengan peleburan. Dapat dicontohkan bahwa jika ada PTA, PTB, dan PTC ingin menggabungkan diri, mereka akan membentuk suatu badan usaha baru yaitu PTD. Konsolidasi bertujuan untuk menyehatkan badan usaha yang bersangkutan. Usaha untuk menyehatkan ini dalam hukum bisnis disebut dengan restrukturisasi. Restrukturisasi badan usaha berarti melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis yang bertujuan untuk mencapai daya saing kompetensi, yang berarti bahwa tidak semata-mata menjadikan badan usaha tetap eksis, namun juga tetap memenuhi tuntutan pasar. Bagi badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam bailit, maka melakukan upaya restrukturisasi badan usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan. Dengan
Dengan demikian, pengertian restrukturisasi badan usaha yang dimaksudkan adalah suatu bentuk kerjasama antara dua atau beberapa badan usaha yang dilakukan secara terencana dengan jalan mengubah pola badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Perubahan yang dilakukan ini tidak hanya meliputi manajemen umum usaha, namun juga organisasi badan usaha yang bersangkutan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan teknologinya. Selanjutnya, konsolidasi perbankan. Tata cara konsolidasi bank juga sama dengan tata cara merger bank. Dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ditentukan bahwa dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan akta pendirian hasil konsolidasi kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Bank Indonesia. Permohonan izin konsolidasi harus dilampirkan dengan akta pendirian bank hasil konsolidasi dan akta konsolidasi. Persetujuan atau pengesahan akta pendirian bank hasil konsolidasi akan diberikan oleh Menteri Kehakiman setelah terlebih dahulu mendapat izin konsolidasi dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, ditentukan bahwa persetujuan atau penolakan pengesahan akta pendirian bank harus diberikan oleh Menteri Kehakiman paling lambat 14 hari setelah diperoleh izin konsolidasi dari Bank Indonesia. Jika dalam jangka waktu tersebut Menteri Kehakiman tidak memberikan tanggapan, maka Menteri Kehakiman dianggap telah menerima permohonan pengesahan. Jika Menteri Kehakiman tidak menerima permohonan, penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis beserta alasan-alasannya. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak akta pendirian bank hasil konsolidasi memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil konsolidasi wajib mendaftarkan akta pendirian bank hasil konsolidasi dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Yang pertama, para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya. Yang kedua, para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan yang ketiga, perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu. Dan yang keempat, persetujuan tersebut harus mengenai suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Menurut Amir Rizal, joint venture atau kerjasama dapat dibagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama, membentuk Badan Hukum Republik Indonesia dengan modal 100% milik Badan Hukum Republik Indonesia atau warga negara Indonesia. Yang kedua, membentuk Badan Hukum Republik Indonesia dengan modal campuran antara Badan Hukum Republik Indonesia dengan warga negara Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Hukum Asing dengan modal 100% milik Badan Hukum dan atau warga negara Indonesia. Yang keempat, tidak membentuk Badan Hukum Republik Indonesia dengan modal 100% milik Badan Hukum atau warga negara Indonesia. Yang kelima, membentuk Badan Hukum Republik Indonesia dengan modal campuran antara milik Badan Hukum dan warga negara Indonesia dengan modal asing. Yang keenam, membentuk Badan Hukum Indonesia dengan modal 100% milik asing atau direct investment. Selanjutnya adalah isi perjanjian joint venture atau kerjasama. Yang pertama, ada uraian tentang para pihak. Para pihak harus tercantum dengan jelas identitasnya dalam perjanjian joint venture, termasuk apakah para pihak tersebut berasal dari suatu negara atau dari beberapa negara. Yang kedua, dasar pertimbangan dan tujuan dari joint venture. Pemikiran atau dasar pertimbangan dari pihak dalam kerjasama atau joint venture harus dicantumkan dalam perjanjian joint venture. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu ini menyangkut berapa lama kerjasama tersebut akan diadakan. Itu juga harus tercantum dalam perjanjian joint venture. Yang keempat, pembiayaan. Pembiayaan merupakan hal yang terpenting yang harus dilakukan atau dicantumkan dalam kegiatan perjanjian joint venture. Mengapa? Karena pembiayaan ini akan mengakibatkan besarnya keuntungan atau kerugian yang dibagi atau ditanggung bersama. Yang kelima, ketentuan-ketentuan jika terjadi perselisihan. Di dalam perjanjian harus perlu diadakan klausul bagaimana menyelesaikan jika terjadi perselisihan di antara dua pihak. Apakah akan diselesaikan melalui arbitrase, badan arbitrase yang dipilih,
atau prosedur serta hukum yang akan dipergunakan. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apa sih itu waralaba. Nah, waralaba yang dulu dikenal dengan istilah franchise sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba sebagai mengganti dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam memasarkan produknya. Yang dimaksud dengan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dari dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Yang demikian, waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu dan diberikan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Selanjutnya, kewajiban penerima waralaba. Yang pertama, menjelaskan seluruh instruksi pemberi waralaba. Kedua, melakukan pendaftaran perjanjian waralaba. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan usaha yang dimaksud untuk menyaingi yang diwaralabakan. Dan yang keempat, memberikan royalti kepada pemberi waralaba. Kriteria syarat mutlak untuk adanya waralaba. Yang pertama, memiliki ciri khas usaha. Artinya, suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenisnya dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan, dan pelayanan. Terbukti sudah memberikan keuntungan, maksudnya bahwa usaha tersebut berdasarkan pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang dari 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya. Terbukti masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan. Selanjutnya, memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan dibuat secara tertulis, mudah dikerjakan dan diaplikasikan. Maksudnya, usaha tersebut mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai usaha sejenis dan melaksanakannya dengan baik. Adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.